Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel kami. Terima kasih sudah klik video ini dan terus setia mengikuti setiap kisah yang kami bagikan. Seperti biasa, kami hadir untuk menemani waktu santai kalian dengan cerita-cerita yang penuh makna, inspirasi, dan tentu saja emosi yang mungkin akan menyentuh hati. Jadi, pastikan kalian nonton sampai habis, ya. Di video kali ini, kita punya kisah yang benar-benar sayang banget kalau dilewatkan. Cerita ini akan membuat kalian merenung tentang arti cinta, kesetiaan, dan perjuangan hidup yang kadang gak selalu mudah. Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita menarik lainnya dari channel ini. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Amanda Manopo, aktris muda berbakat yang dikenal karena pesonanya di layar kaca, hidupnya tampak sempurna di mata publik. Setiap kali tampil di depan kamera, ia selalu memancarkan aura bahagia yang menenangkan hati para penggemarnya. Namun, di balik sorot lampu dan senyum manis itu, tersimpan kehidupan yang jauh lebih kompleks dari sekadar dunia hiburan. Banyak orang tak tahu, Amanda adalah sosok yang sangat berhati-hati dalam mengambil langkah. Ia pandai menjaga citra, tapi juga lihai dalam mengatur keuangan. Di balik gaya hidup sederhana yang sering ia tampilkan di media sosial, ia menyimpan strategi besar yang membuatnya jauh berbeda dari artis lain. Setiap keputusan yang diambil Amanda bukanlah kebetulan. Sejak awal kariernya, ia sudah menolak menjadi boneka industri hiburan. Di sela jadwal syuting yang padat, ia belajar tentang bisnis, membaca buku investasi, dan berdiskusi dengan orang-orang yang berpengalaman di bidang keuangan. Ia tahu, dunia hiburan tidak selamanya gemerlap. Karena itu, ia menanamkan setiap hasil kerja kerasnya ke tempat yang tepat. Tidak banyak yang tahu, di balik senyum lembutnya, Amanda adalah dalang di balik beberapa perusahaan besar yang berjalan dengan stabil. Dunia hanya mengenalnya sebagai bintang sinetron, padahal ia sudah jauh melangkah lebih tinggi, menjadi bintang juga di dunia bisnis yang penuh perhitungan. Semuanya berawal dari sebuah artikel yang tak sengaja muncul di salah satu portal berita ekonomi ternama. Seorang jurnalis menemukan nama Amanda Manopo tercantum sebagai salah satu pemegang saham mayoritas di sebuah perusahaan investasi internasional. Berita itu langsung menyebar bak api di padang ilalang. Dalam hitungan jam, media sosial penuh dengan tanggapan kaget dan rasa tidak percaya. Amanda Manopo tajir melintir, tulis salah satu akun gosip dengan emoji terkejut. Para penggemar yang selama ini mengira idolanya hanya berfokus di dunia akting kini mulai menyadari bahwa ada sisi lain dari sosok Amanda yang selama ini tersembunyi rapat. Namun, Amanda justru memilih diam. Ia tak menanggapi tudingan maupun pujian yang datang bertubi-tubi. Bagi Amanda, diam bukan berarti kalah, diam adalah cara terbaik untuk mengamati siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang hanya mencari sensasi. Ia duduk di balkon rumahnya, menatap langit malam yang gelap, sambil memandangi layar ponselnya yang terus bergetar karena notifikasi tak henti berdatangan. Dalam hatinya, ia tahu, waktu akan membuktikan segalanya. Rahasia yang selama ini ia simpan bukan untuk disombongkan, melainkan untuk melindungi hasil kerja keras bertahun-tahun yang tak pernah dilihat publik. Kenny Austin, suami Amanda, membaca berita itu dengan dahi berkerut. Ia tidak marah, tetapi hatinya campur aduk antara kagum dan bingung. Selama ini, ia selalu mengira bahwa mereka berdua sama-sama berjuang dari awal, hidup sederhana, dan menabung untuk masa depan. Namun, setelah mengetahui bahwa Amanda ternyata menyimpan kekayaan besar, ia merasa sedikit tertinggal. Malam itu, ketika Amanda pulang dari lokasi syuting, suasana rumah terasa berbeda. "Kenapa kamu tidak pernah cerita soal semua ini, men?" tanya Kenny dengan nada pelan tapi syarat emosi. Amanda hanya tersenyum kecil, lalu menjawab, "Aku ingin kamu mencintaiku karena siapa aku, bukan karena apa yang aku punya." Ucapan itu membuat Kenny terdiam lama. Ia tahu Amanda tidak pernah mencari pengakuan, apalagi perhatian karena harta.
Amanda adalah sosok yang membangun segalanya dari dasar, dengan keringat dan tekad baja. Ia mulai menceritakan semuanya, bagaimana sejak usia 19 tahun, ia sudah belajar tentang investasi, membangun bisnis kecil, hingga akhirnya meraih kesuksesan diam-diam. Aku tidak ingin dunia tahu dulu sebelum waktunya, kata Amanda sambil menatap suaminya penuh ketulusan. Kenny pun akhirnya memahami, kekayaan Amanda bukanlah rahasia karena kesombongan, melainkan bentuk perlindungan terhadap diri dan masa depan mereka. Malam itu, cinta mereka diuji, tapi juga diperkuat oleh kejujuran yang akhirnya terucap. Sebelum gemerlap popularitas dan kekayaan yang kini ia miliki, Amanda pernah melalui masa-masa paling kelam dalam hidupnya. Saat berusia 17 tahun, keluarganya dililit utang besar setelah bisnis ayahnya bangkrut total. Rumah dijual, mobil disita, dan tabungan keluarga habis untuk menutupi cicilan. Di saat teman-teman sebayanya menikmati masa muda, Amanda justru harus bekerja keras demi membantu keluarganya bertahan hidup. Ia mengambil setiap tawaran pekerjaan, mulai dari model iklan, pemain figuran, hingga peran kecil di sinetron. Tak jarang, ia pulang larut malam hanya untuk mempersiapkan audisi berikutnya. Semua itu ia jalani dengan satu keyakinan, bahwa dirinya tak boleh menyerah, meski dunia seolah menutup semua pintu. Kesulitan itu justru menempanya menjadi wanita tangguh. Ia belajar dari pengalaman pahit, membaca buku tentang bisnis, keuangan, dan strategi investasi dari laptop tua peninggalan ayahnya. Setiap rupiah yang ia hasilkan disisihkan, bukan untuk membeli kemewahan, tetapi untuk ditanam di masa depan. Ia memulai dari kecil, membeli saham retail, mencoba investasi properti kecil-kecilan, hingga membangun merek kecantikan sendiri. Semua ia lakukan diam-diam, bahkan tanpa sepengetahuan manajernya. Kini, setelah bertahun-tahun bekerja keras dalam diam, jerih payahnya membuahkan hasil luar biasa. Tapi sayangnya, di balik keberhasilan itu, datang pula gelombang iri hati dan fitnah dari orang-orang yang tak tahu kisah perjuangannya. Ketenangan hidup Amanda kembali terusik ketika sebuah media gosip menayangkan berita miring tentang dirinya. Judul besar di layar kaca menuduh bahwa kekayaan Amanda berasal dari donatur rahasia, seorang pria berpengaruh yang disebut-sebut dekat dengannya sejak lama. Dalam sekejap, isu itu menyebar ke seluruh platform media sosial. Komentar netizen bermunculan, sebagian membelanya, namun banyak pula yang menuduhnya sebagai wanita oportunis. Amanda membaca setiap kalimat dengan dada sesak. Ia tahu dunia hiburan tak pernah memberi ruang bagi kebenaran sebelum kebohongan selesai disebarkan. Namun yang paling menyakitkan, Kenny mulai terlihat ragu. Tatapan suaminya kini tak lagi sama, bukan marah, tapi penuh tanya dan kecurigaan yang diam-diam menghancurkan hatinya. Selama beberapa hari, Amanda memilih menghindar dari sorotan. Ia membatalkan semua jadwal wawancara dan menutup kolom komentar di media sosialnya. Ia butuh waktu untuk menenangkan diri, bukan karena takut, tapi karena ingin menyiapkan cara yang elegan untuk membungkam fitnah itu. Ia menghabiskan malam-malam panjang dengan menyusun bukti, laporan keuangan, hingga jejak digital semua bisnis yang pernah ia rintis. Sementara itu, Kenny pun diam dalam kebingungan. Ia ingin percaya pada istrinya, tapi desakan dari luar, terutama dari teman-teman sesama artis, membuat pikirannya kacau. Rumah yang dulu penuh tawa kini terasa dingin, seolah cinta mereka mulai retak karena bayangan gosip yang tak berdasar. Namun Amanda tidak tinggal diam. Ia tahu, satu-satunya cara untuk melawan kebohongan adalah dengan kebenaran. Ia mengadakan konferensi pers besar, mengundang media nasional dan internasional. Di hadapan kamera yang menyorot tajam, Amanda membeberkan semua dokumen dan bukti perjalanan bisnisnya sejak awal. Ia menjelaskan dengan tenang, tanpa emosi, sambil memperlihatkan laporan keuangan resmi dan sertifikat kepemilikan perusahaan atas namanya sendiri. Saat ia menutup presentasi itu dengan kalimat tegas, "Saya tidak pernah membutuhkan pria manapun untuk membangun hidup saya," ruangan seketika hening. Dalam keheningan itu,
kebenaran akhirnya berbicara, dan dunia pun mulai melihat Amanda dari sudut pandang yang berbeda. Beberapa hari setelah konferensi pers itu, suasana di media sosial berubah drastis. Orang-orang yang sebelumnya menghujat kini berbalik memuji. Tagar-tagar Amanda inspirasi wanita muda menjadi trending selama berhari-hari. Netizen menulis ribuan komentar penuh kekaguman, menyebutnya sebagai simbol wanita mandiri dan cerdas. Bukan cuma cantik, tapi juga punya otak dan hati baja, tulis salah satu warganet di Twitter. Amanda tak menyangka, kebenaran yang ia ungkap dengan kesabaran akhirnya membuka mata banyak orang. Ia tidak hanya membersihkan namanya, tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk tidak takut bekerja keras dan berdiri di atas kaki sendiri. Seiring waktu, berbagai acara bisnis dan talk show mulai mengundangnya untuk berbicara tentang perjalanan hidupnya. Ia berbagi pengalaman tentang pentingnya disiplin finansial dan kemandirian perempuan di tengah dunia hiburan yang penuh godaan. Dalam setiap penampilannya, Amanda selalu menekankan bahwa kesuksesan bukan soal siapa yang membantu, melainkan seberapa besar kemauan untuk belajar dan berjuang. Ia tampil sederhana, tanpa perhiasan mencolok, hanya mengenakan blazer hitam elegan dan senyum meneduhkan. Dari balik layar, Kenny menatapnya dengan bangga, sadar bahwa istrinya bukan hanya bintang di dunia hiburan, tetapi juga panutan di dunia nyata. Dunia mulai melihat Amanda bukan sekadar selebritas yang menawan, tapi sosok yang membuktikan bahwa kecerdasan dan kerja keras bisa mengalahkan stigma. Ia menjadi contoh bahwa perempuan bisa kaya, sukses, dan berpengaruh tanpa harus bergantung pada siapapun. Dari kritik lahir kekaguman, dari fitnah tumbuh penghormatan. Amanda telah menang, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan yang berbicara lebih lantang dari semua opini di dunia maya. Dan di tengah sorak dukungan itu, ia tahu ini baru awal dari perjalanan besarnya yang sesungguhnya. Kenny akhirnya menyadari betapa salahnya ia sempat meragukan Amanda. Setelah melihat bagaimana istrinya berdiri tegar di hadapan publik, menjelaskan semuanya dengan kepala tegak tanpa sedikit pun menjelekkan pihak lain, hatinya luluh sepenuhnya. Ia memeluk Amanda erat malam itu, di balkon rumah mereka, tempat yang dulu dipenuhi hening dan keraguan. "Aku bangga padamu, men," bisiknya dengan suara bergetar. Amanda menatapnya lembut, tersenyum tanpa kata, seolah semua luka dan salah paham perlahan sirna dalam pelukan itu. Mereka tak lagi bicara tentang uang atau gosip, melainkan tentang cinta dan kepercayaan, dua hal yang pernah nyaris hancur karena omongan dunia luar. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka kembali hangat. Kenny sering menemani Amanda menghadiri acara bisnisnya, menjadi pendamping yang selalu memberi dukungan tanpa rasa minder. Ia justru merasa terhormat memiliki istri yang kuat dan berpengaruh, bukan terintimidasi olehnya. "Sekarang aku tahu, kita bisa besar bersama, tanpa harus saling mendahului," ucap Kenny suatu pagi sambil menyiapkan kopi untuk Amanda sebelum rapat penting. Amanda tersenyum, menatap suaminya dengan rasa syukur yang tak terucap. Ia tahu, pernikahan mereka kini berdiri di atas pondasi yang baru, lebih jujur, lebih dewasa, dan lebih tulus dari sebelumnya. Kesuksesan Amanda tak membuatnya tinggi hati. Ia tetap menjadi perempuan sederhana yang menyapa setiap orang dengan ramah, tetap menghargai waktu bersama keluarga, dan tetap menjaga kerendahan hati yang menjadi kunci keberhasilannya sejak awal. Ketika banyak orang menyanjungnya, ia hanya menjawab singkat, "Saya bukan menang atas siapapun, saya hanya menang melawan diri saya sendiri." Kalimat itu menjadi kutipan yang viral, menggema di berbagai platform media sosial. Dunia menyebutnya kemenangan elegan Amanda Manopo, kemenangan seorang wanita yang tak hanya cerdas dan sukses, tapi juga tahu cara memaafkan, mencintai, dan tetap menjadi manusia meski berada di puncak. Beberapa bulan berlalu sejak kisah kontroversi itu mereda, dan kini nama Amanda Manopo tak lagi hanya dikenal sebagai aktris ternama, melainkan juga ikon wanita sukses yang menginspirasi banyak orang. Ia membangun yayasan untuk memberdayakan perempuan muda yang ingin belajar berbisnis,
terutama mereka yang berasal dari keluarga sederhana seperti dirinya dulu. Setiap kali ia berdiri di depan para peserta seminar, matanya selalu berbinar. Ia tak pernah menyombongkan keberhasilannya, melainkan menjadikan kisahnya sebagai bukti bahwa kerja keras, kesabaran, dan ketulusan adalah modal utama menuju puncak. Jangan takut bermimpi besar, tapi jangan lupa untuk berjuang dengan hati, ucapnya setiap kali menutup sesi motivasi. Kini, Amanda dan Kenny menjalani kehidupan yang lebih tenang dan penuh makna. Mereka tak lagi mengejar validasi publik, tak peduli lagi pada komentar warganet yang berubah-ubah seperti arah angin. Amanda lebih memilih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, keluarga, bisnis, dan amal. Kadang, di malam hari, ia duduk di teras rumahnya sambil menatap langit berbintang, mengenang perjalanan panjang yang telah ia lalui. Dari gadis muda yang dulu bekerja keras demi sesuap nasi, kini ia berdiri sebagai wanita tangguh yang mampu menciptakan lapangan kerja bagi banyak orang. Di matanya, itulah kekayaan yang sesungguhnya. Dunia boleh memanggilnya tajir melintir, tetapi Amanda tahu, hartanya yang paling berharga bukan rumah megah, mobil mewah, atau saham bernilai miliaran. Kekayaan sejatinya ada pada cinta yang tulus, kejujuran yang ia pertahankan, dan keberanian untuk tetap menjadi diri sendiri di tengah gemerlap dunia yang sering menipu. Di balik kilau lampu sorot dan tepuk tangan penonton, Amanda tersenyum dalam diam, karena akhirnya ia hidup bukan untuk membuktikan apapun kepada siapapun, melainkan untuk menikmati hasil perjuangan panjangnya bersama orang-orang yang benar-benar mencintainya.